Jumpa lagi dengan aku, Nova Arata. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, di video kali ini aku mau cerita-cerita tentang, pernah gak sih kamu tuh dengar istilah lebih baik mulut kasar tapi hati baik daripada mulut lembut hati jahat atau hatinya munafik gitu ya. Pasti pernah dan pasti sering dengar ya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku itu nggak banget, dan itu bukan suatu pilihan, karena itu tidak ada pilihan, karena mulut kasar hati baik sama dengan mulut lembut omongan lembut tapi hati jahat. Itu kan tidak ada pilihan menurut aku ya. Gini ya, tidak ada manusia itu yang namanya mau dikasarin. Yang misalnya omongannya itu menyakitkan. Pasti orang tidak mau disakiti karena suatu omongan. Dan manusia pun, setiap manusia pasti tidak ada yang mau dijahatin gitu. Tidak ada manusia yang ingin dihianatin gitu ya. Aku sering dengar di masyarakat itu, apalagi ibu-ibu sering banget, dan menurut aku itu kayak kurang masuk akal ya gitu ya. Seakan-akan mereka berpendapat bahwa orang yang suka ngomong kasar itu orang yang baik, dan seakan-akan orang yang bicaranya tutur katanya lembut itu selalu jahat gitu. Ini menurut aku menyalahkan aturan ya. Terlepas dari itu, setiap orang itu kan punya karakter masing-masing dan punya sifat bawaan masing-masing. Jika ada yang mulutnya kasar tapi hatinya baik, itu kan hanya sebuah pendapat. Mungkin mulut kasar itu bukan yang kasar dalam berbicara, tapi volumenya itu sedikit besar gitu ya. Bedakan antara ngomong kasar dan volume. Jadi ada orang-orang yang karakternya itu bicaranya itu lantang, lugas gitu, tegas, atau seakan-akan seperti kayak mau marah padahal enggak. Nah, itu beda dengan orang yang suka ngomong kasar gitu. Karena orang yang tutur kata bahasanya yang lembut itu bisa juga menyakiti, omongannya itu menyakiti. Dan lembut itu bukan berarti harus selalu lembut gitu. Lembut itu juga bisa kasar, bisa juga omongannya tuh dinilai kasar. Dan menurut aku tidak melulu orang yang lemah lembut itu jahat loh. Kalau setiap orang yang lemah lembut dinilai jahat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan terkenal akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang sopan, lemah lembut. Apakah itu jahat? Tidak mungkin, mustahil seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang munafik, orang yang jahat hatinya. Dan jika seorang kasar yang selalu dianggap omongan kasar, selalu dianggap hatinya baik, itu menurut aku juga nggak kayak Fir'aun. Dia kasar, bahkan mengaku dirinya Tuhan saja. Itu jelas-jelas itu tidak baik ya. Itu kasar banget, itu lebih dari kasar menurut aku ya, karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi itu tidak ada pilihan. Kalau mau pilihan itu analogi ya,
jeruk dipilih dengan jeruk itu ya gimana, nggak ada pilihan, sama-sama jeruk ya. Tapi ketika jeruk dibandingkan dengan apel, nah itu ada perbedaan. Kita bisa memilih mau jeruk atau apel itu. Begitupun sebuah pilihan, jika gini ya, contoh pilihan yang menurut aku masuk akal ya. Pilih mana? Mulut kasar tapi hati buruk. Pilih mana? Mulut kasar hati buruk dengan mulut kasar hati baik. Nah itu kan ada pilihan, dan pilihannya pasti yang baik yang harus dipilih itu, dibandingkan mulut kasar dengan hati jahat sama mulut kasar hati baik. Ya pasti pilihannya itu jatuh di mulut kasar hati baik, ya enggak? Karena di sini ada nilai positif gitu. Atau bisa juga omongan lembut hati jahat, pilih mana dengan omongan yang lembut hati baik. Nah di situ kan ada nilai kebaikan yang harus kita pilih. Tutur kata yang lemah lembut hati jahat, tutur kata lemah lembut hati baik. Pasti yang lebih baik itu tutur kata lembut hati baik. Nah itu ada pilihan gitu ya, beda dengan yang tadi itu tidak ada pilihan. Jadi buat teman-teman ibu-ibu khususnya, karena ini aku sering ngalamin ya ketika aku mengajar ngaji keliling gitu, banyak banget ibu-ibu itu yang bicara. Biasanya yang lemah lembut itu belum tentu baik ya, belum tentu baik, tapi bukan berarti setiap orang yang lemah lembut itu jahat. Ingat ya, karakter itu bisa dibangun dari lahir loh. Karakter itu kadang memang bawaan gitu ya. Meskipun dia dalam keadaan yang marah yang sangat luar biasa, kalau memang karakternya itu lemah lembut ya, bawaan lemah lembut itu tetap ada gitu. Begitupun sebaliknya sama orang yang bicaranya lantang, bicaranya lugas, meskipun dia diajak ngomong yang ini tetap suaranya itu lantang. Dan orang yang bicara lugas, lantang itu tidak semuanya itu orang yang kasar gitu. Beda ya, bedakan yang aku bilang tadi, bedakan antara omongan orang yang kasar dengan orang yang lantang, lugas, tegas, dan volumenya itu. Ingat, volume. Terus gimana Kak kalau kita menemukan karakter-karakter orang yang seperti ini, sikap kita itu gimana ya? Karena kita sebenarnya sering ngomong kayak gitu tuh karena sering mengalami atau melihat ya kebanyakan orang-orang yang dengan mungkin mereka itu sering tersakiti atau sering dikecewakan orang-orang yang lebih dominannya kayak tutur katanya itu lembut tapi menyakitkan hati ya. Gimana sikap kita? Menurut aku, saran aku ya biasa saja, namanya juga manusia. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal. Pasti punya kesalahan, pasti punya dosa, pasti pernah melakukan sesuatu maksiat misalnya, suatu kejahatan juga ya. Ya biasa saja, namanya juga manusia gitu ya. Karena kan kita sebelumnya sudah tahu manusia itu terbentuk dalam banyak karakter, terbentuk dalam banyak macam-macam, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cantik, ada yang jelek gitu ya. Ya biasa saja gitu. Ya gitu aja, biasa aja. Enggak yang perlu gimana gitu. Jangan sampai kita itu gara-gara pernah dikecewakan oleh seseorang, kita itu seakan-akan setiap ada orang karakter yang seperti itu menganggap orang itu sama seperti yang kita dengan orang yang pernah menyakiti kita gitu ya.
Kenapa sih Kak manusia itu harus ada yang jahat, harus ada yang baik? Kenapa enggak baik semua biar dunia itu aman? Ya kalau begitu nanti sifat ghafurnya Allah nggak berlaku di dunia ini. Sifat Allah yang maha pengampun itu nggak berlaku di dunia ini, gitu ya. Jadi biasa aja. Oke teman-teman, itulah mungkin sedikit cerahan dari aku. Menurut aku ya, saran aku untuk menurut aku untuk teman-teman yang habibati, ya untuk ibu-ibu gitu ya, ayo kita harus pintar dikit gitu ya. Jangan selalu jadi membandingkan sesuatu yang tidak ada pilihannya gitu ya. Itu saja mungkin dari aku ya. Semoga dengan ini kita bisa lebih dewasa lagi dalam berpikir, lebih dewasa lagi dalam melihat sesuatu gitu. Ya, itulah mungkin pendapat dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, dan aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.